Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, tetap semangat para sahabat Pi Network, dan kemudian selamat datang juga untuk sahabat kerja di Rumah Aja Official. Nah, jadi kali ini seperti biasa ya, ngopi alias ngobrolin Pi sampai pagi ya. Ini kalau malam ini nggak tahu ya, susah tidur ya teman-teman. Nah, jadi sekedar ngobrol gitu ya, sekedar informasi juga buat teman-teman yang lain. Ya mungkin kemarin saya pernah mengajak mungkin rekan ataukah teman sejawat, kemudian rekan-rekan kerja ataupun teman nongkrong ataupun mungkin semuanya saya ajak, family, sahabat semuanya saya ajak ya. Tapi ada yang mau ya, ada juga yang nggak mau daftar ya. Kenapa nggak tahu ya? Bisa ditanyakan kepada mereka sendiri apa alasannya. Nah, tetapi ada juga yang mau. Nah, tetapi dia nanyain untuk masalah withdraw ataupun penarikan dan pencairan. Oke lah, sekarang kita nggak menapik ya, tidak menafik ya. Jadi untuk masalah bisnis, ini taruhlah Pi Network ini adalah bisnis, di mana adalah bisnis cryptocurrency ya, di mana mungkin teman-teman untuk saat ini mengetahui bahwa Pi Network ini sedang masa-masa airdrop ataupun penambangan ya teman-teman. Nah, di mana proyek ini telah memasuki fase yang kedua, fase yang sebelumnya itu sudah dilewati, kemudian fase yang kedua, dan detik-detik terakhir kita akan memasuki fase testnet ataupun memasuki fase-fase di mana kripto ini ada di bursa dan kemudian diterbitkan smart contract. Nah, mungkin yang belum mengetahui tentang smart contract, di video sebelumnya saya telah membuatkan apa itu smart contract. Nah, jadi buat teman-teman semua ya mungkin yang masih bingung, yang masih ragu ataupun masih bagaimana ini, bagaimana itu, apa ini, apa itu, teman-teman pastinya taruhlah langsung menanyakan ke inti poinnya ya, nggak usah banyak basa-basi, mungkin langsung tanya untuk masalah pencairan. Jadi buat teman-teman semua, ya kendaraan kesuksesan ini sudah ada. Itu cuma bagaimana teman-teman mau memasukinya atau menjalankannya tidak. Mungkin dalam proses kesuksesan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin seseorang yang sukses dengan caranya sendiri-sendiri itu berbeda-beda. Mungkin dari ada yang berdagangnya sukses, kemudian dari ada bisnis online-nya yang sukses. Kemudian juga ada yang mungkin dari bisnis-bisnis petaninya yang sukses. Kemudian juga ada yang bisnis-bisnis dari pegawai negerinya mungkin yang sukses. Itu berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda melampaui batas dari kesuksesan itu teman-teman. Nah, pada intinya mungkin kemarin saya mengajak rekan-rekan, teman-teman yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal yang melalui sosmed ataupun saya mendatangi door to door ataupun japri via media sosial secara door to door ya. Satu-satu itu teman-teman. Ada yang mau, ada juga yang ngata-ngatain. Nah, mungkin kata-kata halus sebagainya itu udah biasa ya teman-teman. Dan namanya juga orang hidup ya udahlah terima aja gitu. Itu udah konsekuensinya ketika memang kita mengajak pasti penolakan dan kemudian penerimaan itu selalu ada teman-teman. Jadi tetap semangat ya, apapun yang mereka bilang tetap semangat. Nah, jadi pada intinya mereka itu nanya kepada saya, Bang gimana bang? Nah, saya mau daftar, tapi ini nih ada tapinya. Tapi bagaimana cara penarikannya dan kemudian kapan bisa ditariknya gitu ya. Nah, jadi pada intinya teman-teman itu harus tahu dulu bahwasanya cryptocurrency Pi ini adalah salah satu proyek cryptocurrency yang mengadopsi kripto sebelumnya yaitu Ethereum dan Bitcoin teman-teman. Nah, di mana cryptocurrency ini berdiri di jaringannya sendiri. Dan kemudian untuk distribusi ini unik daripada cryptocurrency yang lain. Kenapa? Karena dari biaya itu lebih murah dan bahkan kita tidak dipungut biaya sekalipun karena untuk mengaidrop dari poin ini kita tidak membutuhkan alat-alat yang mahal. Itu cuman menggunakan handphone. Mungkin ini menjadi salah satu kontroversi ya di dunia kripto ataupun memang mereka yang sudah lama penambang ataupun menambang kripto-kripto yang lainnya. Ini jadi salah satu apa ya istilah kata ya. Mungkin orang-orang yang lain bilang ah masa ya gitu. Sedangkan Bitcoin aja kan kalau misalkan kita menambang itu harus membutuhkan alat-alat yang mahal. Kemudian baru dapat hasil. Modal berapa, penghasilan berapa, dipotong biaya listrik segala macam berapa gitu kan ya.
CryptoPie ini menjadi salah satu kontroversi di dunia kripto karena sistem penambangannya yang unik dan unik. Nah, inilah profesor ya. Jadi disebut dengan profesor itu seseorang yang telah menciptakan yang belum ada menjadi ada, yang tiada menjadi ada, itulah profesor ya. Profesor Dr. Nicholas Kokalis ya teman-teman. Dia telah menciptakan sistem ekosistem bagaimana caranya teknologi manusia itu bersahabat. Kemudian bagaimana caranya sistem teknologi ini diterima oleh masyarakat secara menyeluruh ke lapisan masyarakat di dunia. Tidak memandang mau derajat atas, derajat tengah, derajat bawah, semua sama. Mau ekonomi tinggi, ekonomi tengah, ekonomi rendah, sama aja semua. Intinya ketika memiliki smartphone, nah itu dia bisa menambang cryptocurrency Pi ini teman-teman. Tidak membutuhkan alat-alat yang mahal. Cukup menggunakan handphone, install, daftar, sudah selesai. Kita bisa menambang. Itulah yang menjadi kontroversi. Ah, masa iya gitu kan ya. Kalau Bitcoin itu kan beda. Nambangnya beda. Alat-alatnya mahal. Alat-alatnya beda. Kemudian Ethereum juga. Sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cryptocurrency proyek yang memang ekosistem terkuat yang pernah ada di dunia. Ya, teman-teman. Itu ya kalau untuk pengantar dari Pi. Dan kemudian kapan sih sebenarnya Pi ini bisa dicairkan ataupun diuangkan? Nah, gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman, kita harus mengetahui random map ataupun peta jalan dari proyek ini, teman-teman. Fase yang pertama yaitu fase dibentuknya Pi. Kemudian fase yang kedua adalah teman-teman harus mengetahui fase yang kedua ini adalah fase testen. Ini sekarang kita sudah testen ya karena untuk Pi browsernya sudah dibuat dan kita bisa transfer satu sama yang lain atau disebut dengan P2P atau P2P teman-teman. Nah, kemudian untuk Pi browsernya pun untuk Pi Explore itu sudah ada ataupun disebut dengan ledger ataupun disebut dengan history ataupun disebut dengan buku ataupun disebut apa yang penting dia itu mencatat yang namanya pengeluaran, pemasukan, istilah kata mencatat transaksi yang terjadi detik ini gitu teman-teman. Ini di fase yang kedua ya. Sebentar lagi kita akan memasuki fase yang ketiga yaitu mainnet. Nah, dimana ini adalah finish dari segala finish yang akan kita capai dalam waktu dekat. Buat teman-teman semangat karena teman-teman semua akan menjadi sultan. Ya, percaya, yakin, semangat buat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman diangkat derajatnya langsung oleh Allah ya teman-teman. Ingat ya, ketika memang banyak duit, ingat ya, jangan sombong. Nggak boleh sombong teman-teman. Sebentar lagi kita akan menjadi sultan teman-teman. Nah, jadi bagaimana kemudian untuk masalah fase berikutnya, fase yang ketiga ataupun fase pencairan ataupun WD. W dan D. WD gitu kan ya. Ataupun pencairan ataupun withdraw. Itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk mekanisme dari pencairan cryptocurrency Pi ini itu cukup mudah sama seperti cryptocurrency yang lainnya. Baik itu dari Ethereum, apakah dari Bitcoin, ataukah dari Doge, ataukah dari Shiba, ya, ataukah dari PND, semuanya cryptocurrency banyak banget ya. Nah, itu semuanya sama kalau untuk masalah pencairan. Nah, bagaimana dong? Kita kan belum tahu masalah pencairannya gimana. Nah, jadi untuk pencairan itu mudah teman-teman ya. Ketika memang Pi Network itu sudah mainnet, otomatis Pi Network memiliki smart contract. Nah, di mana smart contract ini itu adalah identitas suatu cryptocurrency. Kalau kita mau masuk ke dalamnya, kita dari Pi itu harus memiliki smart contract ya teman-teman, atau identitas dia itu sendiri. Ketika sudah memiliki smart contract, otomatis itu nanti akan ada di bursa ya, atau ada di pasar kripto, atau ada di dompet-dompet yang lain. Nah, ketika memang sudah ada di bursa, baik itu bursa juga banyak teman-teman ya, untuk pasar-pasar kripto itu ada yang namanya Trans Wallet teman-teman ya.
Dan kemudian juga ada Cryptokara nih teman-teman. Dan kemudian bursa di Indonesia pun ada lagi ya, banyak ya. Yang paling diketahui mungkin Indodax teman-teman. Selain Indodax juga ada Pintu nih teman-teman. Nah, selain Pintu juga ada yang namanya rekeningku nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari dompet digital yang ada di Indonesia itu. Nah, ketika alurnya seperti itu, otomatis poin tersebut bisa dicairkan atau di-withdraw. Nah, bagaimana mekanismenya? Oke, baik seperti ini ya teman-teman. Jangan disimak. Jangan disimak lagi. Salah, sorry. Maksudnya disimak ya. Nah, jadi gini nih teman-teman. Ketika salah satu kripto itu sudah memainet, otomatis sudah memiliki smart contract. Nah, otomatis ketika sudah memiliki smart contract itu atau identitas poin, nah, poin tersebut sudah ada di bursa atau terdaftar di bursa. Taruhlah di Indodax karena kita sekarang di Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara nyairinya di Indodax itu? Nah, nanti gini teman-teman. Kan teman-teman sekarang ini udah nambang nih, udah nambang, dapatnya udah 1000 poin, kemudian udah KYC. Kalau sudah KYC berarti poin teman-teman real itu ditransfer ke wallet teman-teman. Nah, buat teman-teman juga penting ya buat wallet sekarang ya. Bagaimana caranya? Di video-video sebelumnya saya telah membuat bagaimana caranya mendaftar di Pi ataupun mendaftar untuk membuat dompet wallet dari Pi. Teman-teman bisa simak video sebelumnya. Nah, jadi ketika kita tadi sudah mining, udah nambang, kemudian KYC, otomatis kalau KYC itu udah, otomatis poin selama ini kita menambang akan dikreditkan ke dompet kita itu tadi. Dan kemudian dari dompet itu bisa ditransfer ke market lokal yang ada di Indonesia. Misalkan teman-teman lebih suka menggunakan rekeningku, nah teman-teman bikin rekeningku aja. Nah, bikin rekeningku, bikin akun rekeningku, dan kemudian teman-teman syaratnya, aturannya diikuti. Nah, kemudian setelah itu teman-teman nanti ya, setelah itu teman-teman bisa mencairkan cryptocurrency Pi ini di rekeningku. Alurnya itu gampang. Teman-teman yang saldo sudah dikreditkan ke dompet wallet Pi, teman-teman transfer ke rekeningku ataupun ke Indodax ya. Dua itu. Kalau teman-teman pakainya rekeningku, ya ke rekeningku transfernya poinnya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Indodax, pakai Indodax ya transfernya. Jadi poin dari wallet Pi itu ditransfer ke bursa ataupun pasar yang ada di Indonesia. Taruhlah gini, kita menggunakan Indodax. Misalkan gini ya, kita pakainya Indodax ya. Nah, jadi dari wallet Pi ditransfer ke Indodax. Dan kemudian di Indodax itu kita sudah bisa mencairkan. Terserah itu teman-teman. Mau dipakai trading, silahkan bisa. Mau dipakai transaksi juga bisa. Ataupun mau dicairkan bisa teman-teman. Kalau sudah ada di market. Gitu ya. Jadi gampang teman-teman. Sekarang pakainya misalkan Bank BCA, BRI, Mandiri, Bukopin, Mega ya, ataukah bank-bank yang lain ya, Cimniaga itu ya, ataupun Neobank. Tapi kalau saya pakainya Neobank ya, karena mudah banget untuk menggunakannya, simple juga ya, nggak ribet. Kalau untuk anak-anak muda sekarang itu lebih simple. Apalagi kalau misalkan kita daftar itu bukannya kita mengeluarkan admin untuk biaya admin, ketika buka rekening kita malah dapat hadiah gitu ketika buka rekening di Neobank ini. Mantep banget. Buat teman-teman juga silakan disimak video sebelumnya, saya telah menggunakan Neobank. Daftar di situ ya, supaya teman-teman dapat bonus langsung ketika mendaftar berhasil di Neobank atau membuat akun di Neobank itu teman-teman, buka rekening. Nah, jadi gitu teman-teman untuk masalah pencairan. Jadi alurnya itu dari wallet Pi ditransfer ke market lokal yang ada di Indonesia. Taruhlah Indodax, berarti dari dompet Pi ditransfer ke pasar yaitu Indodax. Dan kemudian ketika memang udah ada di Indodax, itu bisa dicairkan teman-teman. Dicairkan kemana aja. Kalau misalkan ke BCA silakan, Neobank silakan, ataupun Bukopin silakan, BRI, BNI ya, silakan teman-teman.
langsung ya. Itulah cara pencairannya. Kalau misalkan kita nggak mau nyairin, disimpan aja supaya mahal. Udah simpen aja teman-teman, simpen poinnya supaya mahal. Kalau misalkan teman-teman pengen trading nih, nah tapi teman-teman ingat ya, jangan yang tidak memiliki keahlian atau pengetahuan tentang trading, jangan sekali-kali untuk melakukan trading. Kenapa? Bisa-bisa poin teman habis. Kalau yang tahu untung banyak, cuan banyak. Kalau yang nggak tahu, habis poin teman-teman ya. Jangan lakukan trading ya. Kalau yang nggak mengetahui tentang trading itu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau trading, belajar dulu deh trading. Banyak itu di channel YouTube yang mengajarkan trading. Mungkin masalah pembahasan candlestick dan DAM itu naik turun segala macem, candlesticknya mau apanya, grafiknya segala macem, itu udah ada ya pembahasannya di channel-channel yang lain. Jadi saran saya yang nggak mengetahui tentang trading, jangan sekali-kali trading dengan menggunakan poin PAI teman-teman semua. Ya, itu mungkin alur dari pencairan nanti ke depannya. Dan kemudian buat teman-teman, ya, tetap semangat, apapun yang mereka bilang, tetap semangat teman-teman. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.